Jejak peradaban tentunya memiliki kaitan dengan manusia, karena manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa yang akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Dari hal tersebut, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Hai semuanya, berbicara tentang peradaban tentunya tidak dapat terlepas pisahkan dari kisah perjalanan kehidupan orang Maluku. Peradaban tersebut dapat kita jumpai di salah satu tempat wisata sejarah yang ada di Provinsi Maluku, yaitu Museum Negeri Siwalima. Pasti sudah penasaran kan dengan bagaimana tempatnya dan apa saja yang ada di sini? Langsung saja kita explore. Setelah masuknya pengaruh Eropa di Provinsi Maluku, maka konstruksi pun mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya adalah perahu kalulis. Perahu ini berasal dari Kiai Kecil. Perahu kalulis adalah perahu yang terbuat dari susunan papan dan mempergunakan satu buah layar segi empat. Kalulis dipergunakan sebagai alat transportasi manusia dan barang. Sudah sejak abad ke-17, perahu kalulis memegang peranan penting dalam hubungan antar pulau. Kita tahu bahwa Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan sehingga membutuhkan alat transportasi laut untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Di masa ini, perahu kalulis dibuat dengan mempergunakan gading kayu. Hal ini merupakan perkembangan baru sebab dahulu tidak dipakai gading kayu tetapi rotan atau tali hutan yang disebut dengan mimir fafautu. Konsekuensi daripada rotan adalah dari saat ke saat harus diganti sebab rotan cepat membusuk dan rusak. Pemakaian mimir fafautu mulai punah sejak tahun 1940-an karena ada anggapan bahwa gading kayu lebih kuat. Nah teman-teman, tadi kita telah lihat alat transportasi laut yang ada di Provinsi Maluku. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana masyarakat Maluku memanfaatkan bahan-bahan dari alam untuk membuat alat penangkap ikan. Mau tahu seperti apa? Ayo. Nah teman-teman, ada banyak sekali alat penangkap ikan tradisional dari Maluku yang menggunakan bahan alam. Salah satunya adalah sosoki. Sosoki berasal dari nusa laut dan dalam perkembangannya sosoki ini sudah tidak lagi dipergunakan. Sosoki adalah alat penangkap ikan tradisional yang terbuat dari daun pohon aren dan tali dari hahesi. Untuk membuang sosoki biasanya ditandai dengan bunyi tifa. Cara menangkap ikan ini dengan menggunakan sosoki yaitu meletakkan dua sosoki pada dua arung bayi. Selanjutnya, satu perahu lainnya akan digunakan khusus untuk melihat kondisi laut apakah ada ikan di sekitar tempat membuang sosoki atau tidak. Ketika ada tanda dari orang yang di perahu yang berteriak, "Kasing, kasing!" maka kedua ujung sosoki akan disambung dan diturunkan ke dalam laut. Kedua ujung tali itu akan membentuk huruf U dan mengarah ke pantai. Dengan teriakan oti-oti, oti-oti, maka samping kiri kanan sosoki tersebut akan merapat sehingga tidak memudahkan ikan untuk keluar. Sosoki biasanya ditarik oleh 20-30 orang yang berada di tepian pantai. Nah teman-teman, ini adalah patung Uplira. Patung Uplira berasal dari Kabupaten Maluku Barat Daya, tepatnya di Pulau Leti. Berdasarkan cerita yang ada,
patung ini memiliki kaitan dengan asal mula terbentuknya Pulau Liti. Dipercaya memiliki sumber kehidupan, sumber kemakmuran, sehingga patung ini difungsikan sebagai patung penyembahan yang diletakkan di tengah-tengah kampung. Penyebutan kata Uplera oleh masyarakat Leti terdiri dari dua kata, yaitu Upu dan Lera. Upu yang berarti Tuhan, dewa atau leluhur, dan kata Lera yang berarti matahari. Sehingga makna dari Uplera adalah dewa matahari. Nah teman-teman, mau tahu bagaimana cara orang Maluku zaman dulu mereka makan bersama dengan keluarga? Ini dia merupakan koleksi pameran Lesa. Lesa diartikan sebagai meja makan atau tempat menyediakan makanan orang Maluku zaman dulu yang digunakan untuk makan bersama dengan keluarga. Biasanya semua anggota keluarga berkumpul untuk menikmati rezeki yang ada yang diperoleh dari orang tua ketika sudah selesai bekerja keras. Dalam perkembangannya, Lesa mendapatkan pengaruh dari bangsa Eropa yang datang ke Maluku, sehingga istilah dari Lesa kemeja putih. Lesa dilatar belakangi dengan kehidupan desa yang sederhana dengan penuh perjuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meja putih dilatar belakangi dengan kesibukan tugas dan pengaruh kebudayaan asing yang sudah membudaya di Maluku. Ada nilai-nilai yang terkandung dari Lesa ini, yaitu tempat makan untuk memberikan nasihat. Pada waktu makan bersama, orang tua akan memberikan nasihat kepada anaknya. Dan dari Lesa ini ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, kalau dapat meja putih jangan lupa Lesa. Pepatah ini mengingatkan bahwa walaupun kita dalam hidup di zaman modern, jangan sekali melupakan adat istiadat leluhur kita. Banyaknya koleksi sejarah dan budaya di Museum Siwa 5 menjadi bukti eksistensi Museum Siwa 5 sebagai cermin peradaban masyarakat Maluku yang masih tetap dijaga dan dilestarikan kepada generasi muda. Nah, bila kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang museum sebagai cermin peradaban masyarakat Maluku, kalian bisa langsung saja datang ke Museum Negeri Siwa 5. Saya Gustave Suwarisa, sampai jumpa Museum di Hati Beta.